Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan di mana ibadah-ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang sabar. Sabar merupakan kata yang sering kali diucapkan oleh lisan. Sabar merupakan sebuah kata yang sering kali diucapkan oleh manusia. Orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh ketenangan dalam jiwanya. Orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh ketentraman, kelapangan hati dalam dirinya. Memang sabar bukanlah suatu perkara yang mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak pula menjadi hal yang mustahil bagi manusia untuk memiliki sifat sabar. Sabar sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan itu arti dari kata sobaro yasbiru. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan, menahan diri dari segala bentuk kesedihan, menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai atau yang dibenci. Itu menurut istilah. Adapun secara luas, sabar memiliki makna menahan diri agar tidak mudah marah, menahan diri supaya tidak mudah berkeluh kesah, menahan diri supaya tidak mudah untuk membenci, dendam kepada sesama, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji atau perbuatan-perbuatan maksiat. Itu sabar. Teman-teman sekalian, dalam Islam sendiri ada 3 bentuk sabar. Ada 3 bentuk sabar. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua adalah sabar dalam menghadapi segala musibah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang keji. Kita akan bahas yang pertama. Sabar dalam menghadapi, sabar dalam ketaatan.
Dalam menjalankan ketaatan, Allah memerintahkan kita umat Islam. Allah memerintahkan kita yang beriman. Allah memerintahkan kita yang menyatakan amantu billahi rabbil alamin, untuk selalu taat kepada Allah. Bagi kita yang sabar, bagi kita yang mau melaksanakan ketaatan, bagi kita yang mau menjalankan ibadah, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat mudah, walaupun penuh dengan godaan. Namun bagi yang tidak sabar, akan terasa berat, karena ini membutuhkan suatu kesabaran yang sangat tinggi, membutuhkan suatu tingkat kesabaran yang sangat-sangat tinggi, karena harus dijalankan dengan istiqomah terus menerus, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita menjalankan ibadah, kita menjaga bagaimana supaya tepat waktu dalam menjalankannya. Kita juga menjaga supaya kita bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari saudara, anak istri, tetangga, dan orang-orang muslim yang lainnya. Kita ajak dalam ketaatan. Wa aqimus sholah, dan mendirikan sholat. Tidak hanya sekedar kita sholat takbir Allahu Akbar kemudian sholat sendiri, tidak. Namun dimaknai kita mendirikan sholat, mengajak orang lain untuk sholat jamaah bersama kita. Contoh kecil, saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Bagi kita yang tahu makna inti dari puasa Ramadan, kita berbahagia. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah diperbuat, yang kita buat selama ini, diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bahagia kita. Dan kita bersabar menjalaninya. Kita bersabar menahan, tidak makan, tidak minum, menahan amarah, tidak saling mencela, tidak saling membenci. Dan kita taat kepada Allah. Siang hari dilarang makan, tidak makan. Siang hari dilarang minum, tidak minum. Baru boleh menjalankan makan, minum, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah azan maghrib dikumandangkan. Sebelum itu haram, tidak boleh. Dan kita taat, dan kita sabar dalam menghadapinya. Kalau kita malas, tidak sabar dalam menjaga, maka kita gagal dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah. Padahal ini sebagai suatu pelajaran, mengapa kita harus bersabar, mengapa kita harus taat. Teman-teman sekalian, kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Kita tahu akhir-akhir ini Indonesia khususnya banyak diguncang dengan musibah dan bencana alam.
Lalu untuk apa Allah memberikan cobaan sedemikian rupa? Untuk melihat hambanya yang sabar. Sabar atas segala ujian yang diberikan Allah. Sabar atas segala cobaan dan musibah yang datang kepadanya. Dan percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sebagaimana kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar, ikhlas dengan apa yang terjadi, sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Mintalah kepada Allah. Bis-sabri, dengan sabar. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, maka bis-sabri, bersabarlah, terima, namun tetap berbenah, berusaha, tidak lantas ini dari Allah saya bersabar, diam saja, tidak, namun tetap berusaha. Wassalah, dan sholat, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dan Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sejatinya setelah Allah memberikan cobaan, setelah bersama Allah memberikan ujian, bersama Allah memberikan kesulitan, di sana Allah memberikan jawaban. Di sana Allah memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, di sana terdapat kemudahan. Jikalau Allah memberikan kepada kita cobaan, Allah menguji kepada diri kita dengan sakit, apakah lantas Allah membenci kita? Tidak. Allah tidak membenci kita. Justru Allah ingin menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ketika Allah memberikan suatu cobaan berupa bencana alam, apakah lantas Allah membenci diri kita? Belum tentu. Bisa jadi Allah ingin memberikan peringatan kepada suatu kaum supaya mereka kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditusuk oleh duri atau lebih dari itu, kecuali pasti akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Tidak ada seorang muslim pun yang ditusuk oleh Allah dengan duri atau lebih daripada itu, kecuali Allah ingin menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak ada seorang pun yang diberikan sakit oleh Allah atau lebih daripada sakit,
kecuali Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, kecuali Allah ingin menghapuskan kesalahannya, kecuali Allah ingin supaya orang tersebut, supaya diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diminta sabar, berbenah, tidak lantas mengeluh, Allah tidak adil. Saya yang setiap hari sholat, zakat, puasa, hidup saya masih begini saja. Allah tidak adil. Saya sudah menjaga kesehatan, tapi masih diberikan sakit. Allah tidak adil. Allah. Jangan sampai kita mengeluh demikian. Atau bahkan kita tidak bersabar atas apa yang menimpa diri kita. Karena sekali lagi, sejatinya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita mengingat kepada Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika diri kita masih belum diberikan kehidupan yang kaya, maka kita pun harus bersabar mencari rezeki yang halal. Ketika diri kita masih belum diberikan suatu kelayakan dalam pangkat jabatan, karena pangkat dan jabatan bisa jadi hanya ujian, bahkan bisa jadi akan menjerumuskan kita. Dan Allah sayang kepada kita, maka kita harus tetap bersabar. Bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yakinlah kepada Allah bahwasanya Allah itu sayang. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar yang ketiga dalam Islam adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan atau sabar dalam kemaksiatan. Segala sesuatu yang haram dan yang dilarang oleh Allah, maka hendaklah kita jauhi. Segala bentuk kemaksiatan yang kelihatan menyenangkan, tetapi Allah melarangnya, sehingga orang-orang yang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rhoma Irama, mengapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Karena yang asik-asik yang kita lihat ada kenikmatan, padahal itu hanya fata morgana belaka. Belum tentu itu nikmat, belum tentu itu enak. Banyak anak muda di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, terjebak dengan rayuan-rayuan minuman keras, terjebak dengan pergaulan-pergaulan bebas yang kelihatan menyenangkan, padahal itu menjerumuskan. Cobalah kita tengok, cobalah kita lihat berapa banyak anak muda yang harapannya, masa depannya terputus hanya gara-gara minuman keras. Berapa banyak orang tua yang harus menyesal hanya karena tidak mendampingi anak-anaknya dan tidak menjauhkan mereka dari kemaksiatan. Sabar jawabannya. Sabar dalam kemaksiatan.
sabar dalam perbuatan keji, sabar menahan dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buah dari kesabaran adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa melihat bagaimana para nabi yang diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa. Contohlah Nabi Nuh dengan usia kurang lebih 950 tahun. Beliau berdakwah hanya mendapatkan sekitar 80 pengikut. Dan anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak mau ikut dalam dakwah Nabi Nuh. Bahkan menentang. Dengan sombongnya anaknya mengatakan, saya akan pergi ke atas gunung, pergi ke atas bukit yang tidak akan dicapai oleh banjir itu. Lalu ditenggelamkanlah oleh Allah. Namun karena kesabarannya yang luar biasa, karena keteguhannya yang luar biasa, Nabi Nuh termasuk golongan Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan keistimewaan. Cobalah kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dalam berdakwah mendakwahi ayahandanya sendiri yang bernama Azar, yang merupakan tokoh pembuat patung berhala yang pada waktu itu disembah oleh orang-orang di sana. Bagaimana dengan kesabaran Nabi Ibrahim? Beliau sampai hendak dibakar dalam kobaran api yang sangat besar. Lalu Allah mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, bardan wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Begitu nampak kesabaran-kesabaran yang dialami, yang dimiliki oleh para nabi-nabi kita terdahulu. Belum Nabi Musa dengan perintah Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang ada di Mesir pada waktu itu. Ia berhasil membawa mereka pergi dengan selamat melewati Laut Merah yang dibelahnya dengan tongkat yang diberikan oleh Allah. Dan para tentara Fir'aun pada waktu itu akhirnya ditenggelamkan ke dalam laut yang sangat-sangat luas. Dan Nabi Musa memiliki kesabaran yang luar biasa. Belum lagi Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai macam cobaan ujian datang dari mana-mana. Ketika beliau hendak berdakwah, dilempari batu, dilempari tanah, bahkan kotoran, beliau memperjuangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau meletakkan pondasi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keringat, darah, harta, bahkan nyawa beliau korbankan. Dan dengan penuh kesabaran beliau, kita bisa menikmati bagaimana Islam saat ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sungguh orang yang beriman
dan mau bersabar adalah orang-orang yang sangat-sangat menakjubkan. Kata Rasul, ajaban li amril mu'min annal amrahu kulluhu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Illa lil mu'min, kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur kepada Allah, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu kesusahan, ia bersabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bahwasanya sabar adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sabar merupakan jalan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sabar merupakan cara kita untuk mengetahui bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah adalah segala sesuatu yang baik, yang harus diterima oleh kita, yang harus dijalani dengan usaha-usaha kita, yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.